mem- mungkin tambahannya tuh tentang setannya ini, karena uh, aku lihat belakangan ini ternyata setan itu agennya Tuhan juga, gitu loh. Kenapa diciptakan setan itu? Karena dia agennya Tuhan, gitu loh. Ya kita nggak bisa salahin. Ini aku lihat, aku belum coba baca judulnya aja. Rabi siapa itu? Saya lihat di timeline YouTube saya. Emang saya nggak apa namanya nggak masuk di dalam situ. Nggak saya tonton, tapi cuma hanya lihat judulnya. Setan itu agennya Tuhan. Wih, bener juga ya. Cara tidak langsung, walaupun cuma judulnya aja seperti itu, bagi saya pas saya telah saya lihat sedikit ringkasannya, ya iya. Seperti tadi Mas Titi bilang itu, ya dia masuk ke dalam, masuk ke kita, karena agennya Tuhan udah pasti otomatis. Gitu. Yang saya tangkap ya karena dia agen, dia pasti turut apapun itu udah otomatis dia bertindak untuk mengacaukan manusia tanpa harus disuruh Tuhan pun udah pasti otomatis. Memang tugasnya dia seperti itu, dakwah, mengapa-apa segala macam. Itu sih kalau yang saya lihat, tapi saya belum mempelajari lebih dalam lagi karena udah rapi-rapi anti media juga males juga. Tapi benar juga Pak Mas Siti tadi barusan bilang ya setan itu dia eksekutornya. Walaupun Tuhan sendiri yang mengutuk, tapi eksekutornya dia. Ya. Tuh, karena dia agen. Gitu ya. Sebenarnya kita tidak harus belajar ke rabi-rabi. Kita langsung pakai ayat aja bisa kok. Misalnya kita pakai ayat Roma 8 ayat 28. Tuhan bisa memakai apa coba? Segala sesuatu, termasuk kejahatan untuk mendatangkan kebaikan. Ini menarik kan? Tuhan memakai kejahatan untuk membawa kebaikan bagimu. Ini sering saya alami, tapi juga saya imani. Orang bisa berbuat jahat apapun kepada saya, tapi tetap saya akan mendapatkan kebaikan. Misalnya, kemarin saya ke Jogja, saya ke Magelang, ke Borobudur, tapi entah bagaimana pikiran saya lewat Boyolali gitu kan. Terus ada kejahatan apa? Rem saya ngunci. Terus dari situ saya ketemu Andi gitu kan. Andi senang ketemu saya gitu. Dia merasa oh ini memang ya harus ketemu gitu. Ya seperti itu. Tuhan bisa memakai kejahatan untuk membawa kebaikan. Apa? Ya saya ketemu Andi. Sama seperti dulu saya ke mana itu? Ke Banyumas mau lewat Salatiga, mau lewat Temanggung gitu. Naik motor sendiri. Ya itu sebenarnya dari sisi ada kejahatannya. Yaitu apa? Saya panik attack. Saya tidak sampai ke Temanggung aja nggak sampai ke Banyumas gitu. Sampai Salatiga berhenti. Itu kejahatan. Kenapa? Saya gagal menjalankan misi Tuhan. Saya gagal dalam pelayanan. Tapi ada baiknya apa? Saya ketemu teman saya. Saya baru tahu dia itu pendukung saya sebenarnya. Selama ini. Baru tahu saya. Baru ada kesempatan dia cerita jelas. Kalau selama ini saya lihat dia memang agak liberal. Artinya dia tidak suka terikat dengan pakem yang biasa kami dalam pendidikan gitu ya. Tapi ternyata dia juga mengamati saya gitu. Dan dia ngomong, bahkan dia menilai saya tentang, kalau teman-teman di El Sadik sudah tahu kan, saya bipolar, gangguan mental. Dan dia ngomong begini, memang kamu harus begitu. Kalau kamu tidak punya fase up, kamu tidak akan berani ngomong kebenaran. Ada orang yang bisa menyimpulkan itu loh. Kamu tuh harus punya fase up. Dengan fase up kamu berani ngomong.
Tapi saya tahu itu hanya jika saya kena panic attack di Salatiga. Kalau saya nggak terkena kejahatan di situ, saya tidak akan mendapat seorang sahabat yang terkonfirmasi. Gitu. Makanya saya itu membaca Roma 8, 28, 29, 30 itu, ya ini tadi. Semua kejahatan yang pernah dilakukan orang kepada saya, itu bisa membawa kebaikan bagi saya. Apapun lah. Apapun. Segala rasa sakit itu, segala minus-minus itu, ada baiknya. Kalian bisa nggak mengimani Roma 8, 28, 39, 30? Semua penderitaan yang diberikan orang kepadamu itu bisa memberimu kebaikan. Kenapa? Karena pengendalinya adalah Tuhan. Jadi para setan, para musuhmu, baik manusia maupun roh setan, roh jahat itu, semua ada dalam kendali. Semua ada dalam rancangannya. Gitu. Jadi walaupun kamu menderita karena kejahatan, ra itu ya, devil itu atau evil itu, tapi nantinya jadinya baik di mata Tuhan. Dan kalau kamu bersedia membuka pikiran, oh ternyata kamu juga akan sadar, oh iya ini juga baik. Jadi saya dulu diserang banyak orang sampai stres, ternyata ada baiknya. Pikiran saya bisa out of the box. Jadi kalau kalian merasa pikiran saya bisa luas, wawasan luas, itu ada penderitaannya. Ada kejahatan dari orang-orang itu. Mereka benar-benar jahat. Benar-benar menghina. Benar-benar berniat menyakiti saya. Mereka tidak pura-pura. Bahkan kemarin beberapa hari lalu saya sampai harus keluar grup gitu. Karena sampai sekarang mereka masih menghina. Sampai sekarang. Saya juga awalnya kan karena teman lama kan. Oh ya saya mengampuni gitu kan. Saya beri toleransi lah. Ternyata masih, mulutnya masih nyinyir kepada saya. Ya sudah. Saya keluar grup, saya blok nomornya, Facebooknya saya delkon dan sebagainya. Oh ya, karena saya sudah mengambil keputusan. Sekali lagi keluar, saya zero tolerance gitu ya. Saya tidak akan mentoleransi lagi. Ya sudah, kita putus kontak saja, putus pertemanan. Tapi dari semua yang mereka lakukan, ya mau nggak mau saya bisa melihat kebaikannya. Ya tadi, pikiran saya jadi luas, out of the box. Tidak ada, makanya saya sering bilang, saya tidak tahu apakah metode legal ground itu bisa ditiru sama orang, karena ada hal-hal yang hanya bisa dialami jika mengalami yang sama dengan saya gitu kan. Ngalami rasanya stres, rasanya pengen mati gitu kan. Tiba-tiba pikiran tuh jadi luas gitu. Berwawasan luas. Kenapa tadi saya bisa membahas para perempuan gitu? Ya karena saya mengamati banyak. Semua data itu masuk kecil, data kecil-kecil itu masuk, saya membuat kompilasi. Ternyata memang ada. Makanya di El Sadik ini sebenarnya kita kayak intelijen ya. Data gathering, kita mendapatkan data dari segalanya. Nah itu membawa kebaikan. Semua derita yang kita alami membawa kebaikan. Kalau Jeffrey tadi cerita apa tadi tentang otoritas gitu, ada batasan-batasan yang harus jangan sampai lepas. Ya kamu hanya sadar jika sudah mengalami. Kalau kamu nggak ngalami terus mendengar saya tadi mungkin Mas Ete cuma bisa teori gitu, belum punya pasangan, belum punya anak. Tapi ketika kamu sudah ngalami, itu saya kasih teorinya. Oh iya, saya sudah ngalami.